Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat dini hari. Karena saya mengambil gambar ini tepat pukul 1:25 waktu Indonesia Barat dini hari. Oke, sebelum ke cerita, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian masih tetap senang dan setia mengikuti semua cerita yang ada di channel Bukan Fiksi _87 ini. Dan gak terlambat juga ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Moga amal puasa kita sebulan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya mau memperkenalkan nama samaran dari si tokoh cerita ini adalah Dodi. Dodi ini adalah seorang karyawan biasa yang sudah beristri dan punya satu anak berumur 9 tahun. Tapi anehnya, si Dodi ini walaupun anak sudah gede ya, lumayan ya 9 tahun ya, tapi dia nggak mau nambah anak lagi. Emang kenapa? Apa karena istrinya trauma? Karena waktu melahirkan pertama itu prematur? Enggak. Atau karena si Dodi ini takut gak bisa kasih makan? Karena gajinya masih terlalu sedikit atau minim? Juga bukan. Terus apa? Itulah tema cerita yang akan saya angkat di video kali ini. Yuk kita langsung ke ceritanya. Cerita ini mundur ke 11 tahun yang silam, di mana Dodi tengah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Retno. Dodi gelar Retno dari istrinya, karena Retno dan istrinya adalah teman kuliah. Waktu itu, istrinya minta tolong ke Dodi untuk mengantarkan ke kos-kosannya Retno. Dari pertemuan itulah, rupanya diam-diam Dodi mengakui kecantikan Retno. Sebagai cowok normal, dia bisa membandingkan jika istrinya yang waktu itu statusnya masih pacar enggaklah secantik Retno. Dodi mengakui itu meski hanya dalam hati, tapi hanya sebatas mengakui saja, karena untuk mendekati Retno rasanya mustahil. Selain bunganya dengan Fitri, nama istrinya, sudah sangat serius. Bahkan ortunya sudah melamar Fitri. Dari situlah Dodi sadar diri dan mengubur perasaannya di dalam hatinya. Selanjutnya, dia kembali fokus kuliah dan terus menjalin hubungan dengan calon istrinya, yakni Fitri. Namun, cerita menjadi terbalik ketika tanpa sengaja Dodi bertemu dengan Retno di sebuah seminar antar kampus yang diadakan oleh pemerintah setempat. Seminar tentang peran pemuda dalam kesehatan lingkungan. Seminar dihadiri sejumlah mahasiswa berprestasi dan Dodi kebetulan ditunjuk sebagai narasumber. Sementara Retno sendiri hanya sebagai audiens saja. Di pertemuan itu keduanya pun saling menyapa karena sudah saling mengenal. Dan Retno sangat mengagumi kecerdasan dan kehebatan Dodi dalam menyampaikan narasi-narasinya di seminar. Nekatnya, Retno mengatakan secara belak-belakan di depan Dodi langsung kalau dirinya sangat mengagumi Dodi. Simpelnya, gadis cantik itu memuji Dodi yang namanya cowok normal, apalagi sebelumnya Dodi pernah tertarik sama Retno kala bertemu di kos-kosan saat antar istrinya waktu itu. Hingga gak bisa mencegah lagi, keduanya pun saling ngobrol di sela-sela break seminar dan waktu mau pulang saling tukar nomor ponsel. Dan selanjutnya sudah bisa ditebak, keduanya terus berkomunikasi sampai pada akhirnya sama-sama mengakui saling menyukai, saling mencintai. Hubungan pun diam-diam terjalin. Kenapa diam-diam? Karena Retno sudah tahu kalau Dodi adalah calon suami temannya alias Fitri. Dan cinta telah mempertemukan keduanya di suatu tempat. Retno bercerita kepada Dodi kalau dirinya sebenarnya juga sudah punya calon suami. Namun berbeda dengan Dodi, Retno gak pernah mencintai calon suaminya itu. Dia dijodohkan ortunya dan bahkan kedua belah pihak sudah menentukan hari pernikahan. Dodi nampak sedih mendengar itu. Yang ada di hatinya saat itu rasa kecewa yang mendalam, merasa kian mustahil untuk bisa memiliki Retno. Tapi kesedihan itu mendapat obat ketika Retno ngomong, cinta memang gak harus memiliki, namun cinta tak bisa saling menikmati. Mendengar itu,
Dodi sempat mikir, tapi sejenak, sebelum akhirnya mengembangkan senyum bahagia setelah paham maksud ucapan Retno. Apa kamu pernah melakukan sama calon suamimu? Tanya Dodi, begitu terdengar jelas dan terkesan berani. Tapi Retno malah tersenyum sembari meraih tangan Dodi dan menggenggamnya. Kemudian berkata, tadi aku sudah bilang, aku dijodohkan. Tapi kenapa kamu mau memberikan padaku? Tanya Dodi, sangat heran. Dari dulu, aku selalu bermimpi. Aku akan memberikan kesepianku pada lelaki yang aku cintai. Walaupun laki itu bukan jadi suamimu. Iya. Tapi bagaimana kalau suamimu nanti kecewa? Dodi mengerutkan kulit dahinya. Itu sudah jadi konsekuensinya. Dan aku sudah siap menerima resikonya. Tapi aku berharap dia gak akan tahu. Dodi menatap sepasang mata indah di depannya. Cukup lama. Sampai Retno merasa malu dan tersipu. Kapan kamu akan memberikan padaku? Tanya Dodi usai mengecup jemari tangan Retno. Sekali. Kapan saja aku siap. Sekarang? Tapi Dodi memutus omongannya. Tapi kenapa? Apakah masih ragu kalau aku belum pernah disentuh? Tanya Retno masih memandang Dodi penuh mana. Bukan. Aku hanya kurang percaya saja. Padahal kita baru saja berjumpa dan baru mengatakan cinta. Tapi cintamu sudah begitu besar padaku. Karena bagiku, untuk mencintai seseorang, gak perlu waktu yang lama. Saat aku melihat matanya sekali, dan ada getaran di hati, disitulah cinta itu ada. Dodi tersenyum, merasa puas dengan jawaban Retno. Seketika dia rengkuh garis di depannya itu dan dipeluknya erat-erat. Bagaimana kalau setelah ini aku gak bisa melupakanmu? Tanya Dodi usai melepas pelukan. Kalau bisa, jangan lupakan aku, sahut Retno pelan. Kenapa? Bukankah setelah ini kita sama-sama menikah? Iya, tapi aku berharap meski kita sudah punya pasangan masing-masing, aku harap kita masih bisa bertemu lagi. Kamu hendak mengajakku untuk berhubungan gelap? Tanya Dodi sembari menyipitkan kedua matanya. Bukan. Lalu, aku berharap kita masih berjodoh. Saat ini aku hanya gak mau bikin ortuku kecewa. Aku akan mengikuti keinginannya. Dan jika semuanya sudah aku jalani, suatu saat aku akan mengakhirinya. Kamu punya rencana untuk menceraikan suamimu nanti? Tanya Dodi. Iya. Dan setelahnya, aku akan menemuimu lagi. Tapi aku sudah punya istri. Gak masalah. Aku rela berbagi kebahagiaan sama Fitri. Tapi dengan syarat. Syarat? Apa? Tanya Dodi lagi dengan mendekatkan wajahnya ke wajah Retno. Kamu cukup punya anak satu sama Fitri. Dan untuk anak keduanya sama aku. Memangnya harus satu-satu? Tanya Dodi untuk yang sekian kali. Iya dong, biar adil. Kamu yakin rencanamu akan berjalan lancar? Itu yang akan aku jadikan doa dan harapan. Tapi lancar gak lancar, akan aku jalani nanti. Oh sayang, aku sangat bahagia sekali, ucap Dodi seraya meraih tubuh ramping Retno dan memeluknya lagi. Dan selanjutnya, Retno benar-benar merelakan miliknya dinikmati Dodi. Keduanya sudah menyatu, sama-sama memeras keringat, dengan terus semangat. Selayaknya bintang malam yang berdiri di tengah sepinya malam. Retno berkali-kali mengucapkan sesuatu yang gak jelas dari selah bibirnya. Dodi gak mau peduli, gak menghiraukan lagi. Terus saja berlari, meski kadang tubuhnya berguncang hebat. Hingga sampai pada titik kulminasi, keduanya pun terhempas dan terkulai lemas. Dan saat ini antara Dodi dan Retno sudah sama-sama menikah. Namun Retno masih kebingungan untuk mencari cara dan alasan. Wanita itu sudah berniat bulat mau mengakhiri hubungannya sama suami. Sementara Dodi sendiri rupanya nampak hidup bahagia dengan istrinya. Namun di dasar hati yang terdalam, Dodi masih berharap sama Retno. Dia masih menunggu kabar dari Retno. Dodi masih memegang janjinya hanya punya anak satu bersama istrinya. Dan itu dibuktikan sampai sekarang.
sampai anaknya berumur 9 tahun. Sebenarnya Fitri, istrinya, sangat menginginkan punya anak lagi. Mumpung masih muda, tapi Dodi tetap gak mau. Dia memang pengen punya anak lagi, tapi nanti bukan dengan istrinya, melainkan bersama Retno.